Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Marta Gumira Putri Evelyn dengan NIM 1410624078. Yang terhormat kepada Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSc CPR selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai judul studi kasus analisis semiotika model Lewis-Joseph pada konten media sosial sekolah Mistitik. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yang dimana latar belakangnya adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah menghasilkan perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan manusia, khususnya dalam komunikasi. Sebagai alat teknologi digital, internet memungkinkan informasi diakses dengan cepat, mudah, dan tanpa batasan waktu atau ruang. Situasi ini menyoroti fenomena media baru yang didefinisikan sebagai munculnya berbagai platform media sosial yang memungkinkan orang untuk menjadi konsumen sekaligus produsen informasi, menurut Nasrullah 2016 dalam Simbolon 2024. Saat ini media sosial adalah ruang publik digital yang sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat modern untuk berkomunikasi. Media sosial adalah jenis alat komunikasi yang dapat digunakan untuk komunikasi antar pribadi, kolaborasi, berbagai data, dan representasi wujud, menurut Nasrullah 2017 dalam Umam dan Febriana 2023. Salah satu bentuk media sosial yang paling populer saat ini adalah platform visual seperti Instagram dan TikTok. Menurut Sikombang dan kawan-kawan 2024, media sosial digunakan tidak hanya untuk interaksi sosial tetapi juga untuk pembuatan konten, identifikasi diri, pendidikan, dan promosi. Dalam konteks komunikasi, konten yang dibagikan di platform media sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengandung pesan simbolis yang dapat diinterpretasikan oleh pemirsa dengan berbagai cara. Menurut Mahmudah dan Rahayu 2020, konten media sosial dapat mencakup teks, gambar, audio, dan video yang digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Karena itu, memahami makna dalam konten sangat penting karena setiap elemen yang ditampilkan memiliki kemampuan untuk membentuk opini, persepsi, dan bahkan perilaku audiens. Semiotika sosial adalah pendekatan interdisipliner yang menjelaskan bagaimana semiotika sumber daya yang digunakan dan dikembangkan dalam konteks sosio-budaya untuk memberikan makna, serta metode penjelasan yang terbuka dan kontekstual. Menurut semiotika, pemahaman tanda-tanda bukanlah sesuatu yang bersifat statistik atau universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosio-budaya, tempat munculnya tanda-tanda tersebut. Semiotika adalah studi tentang tanda dan makna, serta bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan dalam proses komunikasi. Model semiotika Lewis-Joseph menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan membedakan antara ekspresi dan isi, serta bentuk dan substansi dalam situasi tertentu. Model ini memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap elemen struktural, teks, atau konten audiovisual. Dengan cara ini, analisis model semiotika Joseph dapat digunakan untuk memahami bagaimana ideologi pesan tersembunyi atau bahkan nilai-nilai tertentu dibangun dalam kondisi media sosial. Pendekatan semiotika Joseph sangat relevan untuk menganalisis konten media sosial, karena konten digital terdiri dari berbagai elemen yang sangat berkaitan erat. Selain itu, analisis konten penting untuk penelitian media sosial. Menganalisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami pesan simbolis dalam berbagai jenis data, termasuk data tidak terstruktur seperti konten media sosial, menurut Dewi 2023. Melalui analisis konten, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang ada dalam konten yang dipublikasikan. Penggunaan media sosial oleh lembaga pendidikan seperti sekolah merupakan jenis adaptasi yang tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga memfasilitasi transformasi komunikasi pendidikan di era digital.
Namun, seringkali audiens tidak sepenuhnya memahami makna yang ingin dikomunikasikan karena kurangnya analisis terhadap simbol dan tanda yang digunakan. Karena itu, pendekatan semiotika sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul Studi Kasus Analisis Semiotika Model Louis Hjelmself pada konten media sosial sekolah Mistiti sangat penting untuk dilakukan. Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman peran media sosial sebagai alat komunikasi untuk pendidikan di era digital. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Studi ini berfokus pada fenomena meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi di dalam lembaga pendidikan, khususnya dalam berkomunikasi dengan siswa dan individu. Konten media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai simbol yang diciptakan melalui berbagai media, baik visual, tekstual, maupun simbolik. Melalui pendekatan kualitatif menggunakan metodologi studi kasus deskriptif atau descriptive single case, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana makna diciptakan dan dikomunikasikan dalam konten media sosial yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan paradigma semiotik Louis Hjelmself yang membedakan antara aspek ekspresi, expression, dan isi atau konten. Isi mengacu pada makna yang terkandung dalam bentuk tersebut. Ekspresi mengacu pada nyata yang dapat dilihat, seperti gambar, warna, teks, atau video visual. Oleh karena itu, fokus penelitian ini bukan hanya pada apa yang ditampilkan dalam konten, tetapi juga pada bagaimana makna diciptakan dan dikomunikasikan melalui tanda-tanda tersebut. Karena itu, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana analisis semiotika model Louis Hjelmself, ekspresi dan konten pada konten media sosial sekolah Bu Titi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang telah dibahas sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami konten media sosial sekolah Miss Titi secara jelas dan ringkas. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan jenis konten yang ditampilkan, tetapi juga untuk menginterpretasikan hubungan antara ekspresi dan konten sebagaimana dijelaskan dalam paradigma semiotik Louis Hjelmself. Melalui analisis tersebut, para peneliti berupaya mengungkap bagaimana komunikasi, nilai, dan tujuan dibangun melalui media sosial. Hal ini penting karena setiap elemen dan konten, baik visual maupun tekstual, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi audiens terhadap lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis semiotika model Louis Hjelmself, ekspresi dan konten pada media sosial sekolah Miss Titi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktisi, khususnya dalam kajian komunikasi dan semiotika. Yang pertama adalah manfaat akademik. Diharapkan studi ini dapat berkontribusi pada kemajuan teori komunikasi, khususnya dalam analisis semiotika yang berkaitan dengan konten media sosial. Dengan menggunakan model semiotik Louis Hjelmself yang menggabungkan tanda ke dalam aspek ekspresi dan konten. Studi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang struktur tanda dan makna dalam konten digital. Selain itu, studi ini berkontribusi pada penerapan teori semiotika dari buku pegangan semiotika pada konteks komunikasi digital, khususnya di media sosial sekolah. Studi ini menunjukkan bahwa analisis semiotika tidak terbatas pada analisis teks atau media tradisional. Analisis ini juga dapat diterapkan pada konten digital yang interaktif dan visual. Dari perspektif metodologis, studi ini juga berkontribusi pada penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian studi kasus, khususnya jenis kasus tunggal deskriptif yang dijelaskan oleh Robert Kayin. Studi ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian masa depan yang bertujuan untuk meneliti kasus komunikasi tunggal secara metodis dan terstruktur. Yang kedua adalah manfaat praktisi. Secara praktisi, diharapkan penelitian ini dapat membantu para praktisi pendidikan, khususnya guru atau pendidik media sosial di sekolah untuk memahami bagaimana konten yang mereka hasilkan dapat mempengaruhi persepsi pemirsa atau persepsi audiens. Memahami struktur, ekspresi, dan konten dapat membantu pembuat konten menciptakan pesan yang lebih efektif, menarik, dan komunikatif. Bagi mereka yang membuat konten digital secara umum, studi ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana elemen visual
tekstual, dan audio dapat digabungkan untuk menghasilkan produk akhir yang mudah dipahami oleh audiens. Hasilnya, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas konten media sosial yang lebih terstruktur dan jelas. Selanjutnya adalah bab 2 kajian teori. Yang pertama adalah konsep penelitian. Studi ini didasarkan pada konsep komunikasi digital sebagai bentuk komunikasi modern yang menggunakan media berbasis teknologi, khususnya media sosial. Komunikasi digital memungkinkan penyampaian pesan dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, audio, dan video yang terdapat dalam satu dokumen. Premis dari penelitian ini adalah bahwa komunikasi digital merupakan cara komunikasi kontemporer yang memanfaatkan media berbasis teknologi, khususnya media sosial. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan yang memungkinkan komunikasi melalui berbagai saluran yang digunakan dalam konten, selain sebagai media untuk penyebaran informasi. Untuk memahami proses pembuatan makna yang telah disebutkan di atas, penelitian ini menggunakan semiotika sebagai metode utama. Semiotika memandang komunikasi sebagai proses pertukaran tanda yang menghasilkan makna. Setiap elemen dalam konten, baik visual maupun tekstual, merupakan tanda yang memiliki hubungan dengan makna tertentu. Gagasan ini sejalan dengan konsep konten dalam epic content marketing yang menekankan bahwa konten tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai, pesan, dan makna kepada audiens secara strategis. Dengan demikian, setiap konten yang diproduksi mengandung tujuan komunikasi tertentu yang dikonstruksikan melalui berbagai elemen tanda, baik secara visual maupun tekstual. Selain itu, konsep ini erat kaitannya dengan metodologi penelitian yang digunakan, yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Robert Kayin, studi kasus digunakan untuk memahami suatu kasus dengan cara yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, konsep komunikasi digital digunakan untuk memahami konteks dari objek penelitian, yaitu konten media sosial yang dibuat oleh Miss Titi, sehingga analisis yang dilakukan tidak terlepas dari situasi dan kondisi nyata yang melatar belakanginya. Dengan demikian, konsep komunikasi digital sebagai ruang manufaktur berfungsi sebagai landasan studi ini untuk meneliti bagaimana konten media sosial berfungsi tidak hanya sebagai media informasi, tapi juga sebagai sistem tanda yang menggunakan makna. Konsep ini kemudian berfungsi sebagai landasan bagi variabel analisis konten semiotika yang dianalisis menggunakan model Lewis semiotika Jamsaf melalui pendekatan studi kasus metodis. Selanjutnya adalah review literatur. Di sini ada tabel 2.1 penelitian terdahulu. Oke, yang pertama adalah penelitian dari Wulan Nur Rahmatin Boru Simbolon dan Dadang Ruhbido tahun 2024 dengan judul penelitian penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam konten akun @calvinstevianos dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang hasil penelitiannya adalah ditemukan berbagai jenis diksi, kata umum, slang, idiom, dan gaya bahasa, metafora, simile, hiperbola dalam konten Instagram. Oke, bersamaannya adalah sama-sama meneliti konten media sosial dan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang membedakan adalah penelitian dari Wulan 2024 fokus pada diksi dan gaya bahasa, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis semiotika konten model Jamsaf ekspresi dan isi. Yang kedua adalah penelitian dari Kamaladewi 2023 yang berjudul Analisis Konten Strategi Komunikasi Pemasaran di Era Digital pada Aplikasi TikTok, studi kasus akun TikTok @zaferi Indonesia. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan analisis konten. Hasil penelitiannya adalah konten TikTok mampu meningkatkan brand awareness dan penjualan strategi AIDA. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis konten dan objek berupa media sosial. Dengan perbedaan, penelitian Kamaladewi 2023 ini berfokus pada strategi pemasaran, sedangkan penelitian ini berfokus pada makna tanda semiotika dalam konten sekolah. Yang ketiga adalah penelitian dari Priantiwi dan Abdurrahman 2023 berjudul Analisis Konten Pembelajaran Bahasa Arab pada Media TikTok dengan kualitatif konten analisis. Ditemukan jenis konten pembelajaran seperti mufradat, ungkapan, dan grammar yang menarik bagi audiens. Persamaannya adalah sama-sama meneliti konten edukatif di media sosial dan menggunakan pendekatan
kualitatif. Dengan perbedaan, penelitian Prantiwi dan Abdurrahman ini tidak menggunakan semiotika, hanya analisis isi konten. Sedangkan penelitian ini menggunakan semiotika model Jamsaf. Penelitian yang keempat adalah dari Kartini Sikumbang dan kawan-kawan 2024. Dengan judul penelitian, peranan media sosial di Instagram terhadap interaksi sosial dan etika pada generasi Z. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif, dengan hasil analisis Instagram berperan sebagai dalam interaksi sosial dan pembentukan identitas generasi Z. Persamaannya adalah sama-sama membahas media sosial sebagai sarana komunikasi, dengan perbedaan penelitian Kartini Sikumbang ini berfokus pada interaksi sosial pengguna, sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis makna konten. Yang kelima ada dari Mei Chandra, Mardika, dan Eni Susilawati tahun 2026 dengan judul penelitian komodifikasi TikTok sebagai media komunikasi politik calon kualitatif presiden tahun 2024 menggunakan metode penelitian kualitatif studi literatur dengan hasil analisis TikTok mengalami perubahan fungsi dari media hiburan menjadi media politik dan ekonomi. Persamaannya adalah sama-sama membahas makna dan fungsi konten media sosial dengan perbedaan penelitian Mei dan Chandra ini menggunakan teori komodifikasi bukan semiotika serta tidak menggunakan studi kasus deskriptif tunggal seperti penelitian ini. Seperti penelitian saya. Yang keenam adalah dari Umam dan Febriana tahun 2023 dengan judul Analisis Semiotik unggahan akun Instagram @fabstronautindon Asia dalam menghentikan perilaku kecanduan pornografi dengan metode penelitian kualitatif yang hasil penelitiannya adalah postingan-postingannya memberikan informasi yang edukatif seputar pornografi. Masyarakat yang melihat postingan tersebut diharapkan dapat memahami akan bahaya pornografi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti konten media sosial. Perbedaannya adalah penelitian Umam dan Febriana ini berfokus pada kampanye sosial atau kesehatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada konten sekolah. Yang ketujuh ada Aditya Nirwana dan Wawan Eko Yulianto 2025 dengan judul penelitian menggugat stabilitas makna suatu pengantar atas semiotika sosial. Dengan metode penelitian kualitatif, hasil penelitiannya adalah memetakan transisi dari semiotika struktural ke semiotika sosial yang lebih kontekstual. Persamaannya adalah sama-sama membahas semiotika, perbedaannya adalah penelitian Nirwana dan Yulianto ini berfokus ini jenisnya konseptual atau teoritis, sedangkan penelitian saya ini studi kasus. Penelitian yang ke-8 adalah dari Fani Rizky Fadilah dan Stefani Made Ayu AK tahun 2025 dengan judul Analisis Semiotika Saussure dalam Ilustrasi Digital Indonesia Baik-Baik Saja. Metode penelitiannya adalah kualitatif. Dengan hasil penelitian dapat menjadi medium yang kuat dan efektif untuk dapat memengaruhi dan membentuk interpretasi audiens sosial politik yang sedang terjadi. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis semiotika, perbedaannya adalah penelitian Fadilah dan Ayu ini berfokus pada poster digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada konten sekolah. Penelitian yang ke-9 adalah Claudia dan kawan-kawan tahun 2025 dengan judul Penguatan Keterlibatan Publik dalam Pelestarian Budaya melalui Mediasi Key Opinion Leaders di Ruang Digital. Metode penelitiannya adalah kualitatif. Dengan hasil penelitian, KOL berperan sebagai koordinator makna yang menyelaraskan narasi komunitas budaya di ruang digital. Persamaannya adalah sama-sama fokus pada pembentukan di ruang publik digital. Dengan perbedaan, Claudia dan kawan-kawan ini berfokus pada teori CMM dan subjeknya adalah peran individu atau KOL. Sedangkan penelitian saya ini menggunakan semiotika dan analisis konten. Penelitian terakhir adalah dari Ratnodia Kusumastuti dan Marcelin Diana tahun 2022 dengan judul Analisis Semiotika pada cover majalah Tempo edisi tanggal 23 Februari sampai 1 Maret 2015. Metode penelitiannya adalah kualitatif. Hasil penelitiannya adalah setiap elemen dalam cover majalah dapat dikaji dan menghasilkan makna yang dapat dipahami oleh siapa saja yang membacanya.
Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis semiotika untuk membedah makna konten. Perbedaannya, penelitian Kusuma Stuti dan Diana ini berfokus pada cover majalah dan semiotika model Peirce, sedangkan penelitian saya ini berfokus pada media sosial dan semiotika model Jamsaf. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh penelitian membahas mengenai makna terhadap suatu hal dan beberapa meneliti media sosial serta konten digital dengan pendekatan kualitatif. Oke, selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori dari Harold Laswell. Teori utama dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi sebagai landasan utama untuk memahami proses komunikasi melalui media sosial. Menurut Harold Laswell, komunikasi dapat dipahami dengan mengajukan pertanyaan siapa, mengapa, siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Model ini menunjukkan bahwa pesan konten merupakan komponen penting dari proses komunikasi karena berfungsi sebagai media utama untuk menyampaikan makna kepada audiens. Yang kedua ada dari Joe Pulizzi. Pada tingkat teori menengah ini, studi ini menggunakan konsep konten di media sosial yang didasarkan pada karya Joe Pulizzi dalam Epic Content Marketing. Pulizzi menjelaskan bahwa konten bukanlah sumber informasi, melainkan alat strategis untuk menyampaikan informasi, membangun koneksi dengan audiens, dan menciptakan pesan tertentu. Menurut Pulizzi, konsep konten memudahkan pemahaman bahwa setiap konten yang dihasilkan oleh sekolah mesti memiliki tujuan komunikasi tertentu, baik berupa informasi, pendidikan, maupun citraan institusional. Hal ini menunjukkan konten sebagai objek yang relevan untuk analisis lebih lanjut menggunakan semiotika. Selanjutnya yang terakhir adalah Louis Jamsaf. Pada tingkat teoritis, penelitian ini menggunakan semiotika Louis Jamsaf sebagai analisis alat utama. Jamsaf berfokus pada dua aspek utama, ekspresi dan konten. Ekspresi mengambil bentuk fisik atau tampilan dari tanda seperti teks, grafik, warna, atau elemen visual lainnya. Sebaliknya konten didasarkan pada makna yang terkandung dalam bentuk yang telah disebutkan di atas. Dengan menggunakan semiotika Jamsaf studi ini dapat meneliti bagaimana tanda-tanda dalam konten media sosial dibangun untuk menyampaikan pesan tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana makna disajikan dalam konten media sosial sehingga tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Definisi konten. Yang pertama adalah definisi konten. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konten. Yaitu konten media sosial yang diproduksi oleh sekolah, mistik. Konten merupakan komponen penting dalam proses komunikasi karena berfungsi sebagai wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Menurut Joe Pulizzi dalam Epic Content Marketing, konten tidak hanya dipahami sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai strategi komunikasi strategis yang bertujuan untuk secara konsisten memberikan informasi kepada audiens. Tujuan konten adalah untuk menarik perhatian, menciptakan rasa kebersamaan, dan membangun hubungan antara audiens dan jangka panjang melalui konten yang relevan dan menarik. Berdasarkan pemahaman tersebut, konten dalam penelitian ini didefinisikan sebagai segala jenis pesan yang disampaikan melalui media sosial sekolah mistik yang memberikan informasi ke pendidikan atau bahkan nilai-nilai terkini serta dibangun melalui elemen visual dan tekstual untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Dengan demikian, konten menjadi objek utama yang dianalisis untuk memahami bagaimana makna terbentuk melalui semiotika. Selanjutnya adalah ruang lingkup variabel. Ruang lingkup analisis semiotika konten mencakup tanda, makna, dan hubungan antar tanda dalam suatu sistem komunikasi. Tanda dapat berupa teks, grafik, peringatan, simbol, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Selain itu, ruang lingkup variabel ini juga menyoroti proses audiens dalam menafsirkan tanda yang disajikan. Hal ini menyoroti fakta bahwa analisis semiotik tidak hanya memeriksa tanda sebagai objek, tetapi juga sebagai komponen dari proses komunikasi yang dinamis. Selanjutnya adalah karakteristik variabel. Karakteristik utama variabel konten dalam penelitian ini adalah strategis, bernilai, dan berorientasi pada audiens. Menurut Joe Pulizzi dalam Epic Content Marketing, konten yang efektif harus mampu memberikan nilai kepada audiens, relevan dengan kebutuhan mereka, dan
dikomunikasikan secara konsisten. Selanjutnya adalah kaitan variabel dengan penelitian. Variabel konten memiliki korelasi yang kuat dengan penelitian ini yang berfokus pada konten media sosial sekolah Mistiti. Dalam konteks ini, konten tidak hanya digunakan sebagai media untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai sistem tanda yang membentuk situasi saat ini. Yang selanjutnya adalah pengantar model analisis. Untuk menganalisis variabel secara lebih menyeluruh, penelitian ini menggunakan model semiotika Lewis-Hjelmslev yang berfokus pada dua aspek utama, ekspresi dan isi. Yang keduanya memiliki bentuk dan substansi. Model ini memungkinkan analisis sistematis struktur tanda dalam konten media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tanda dan makna, tetapi juga memahami bagaimana tanda terbentuk dan bagaimana makna dihasilkan melalui hubungan antar elemen dalam konten. Menurut Hjelmslev, 1961, Umam dan Febriana 2023. Oke, kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah jenis keyakinan dasar juga dikenal sebagai cara pandang yang membantu peneliti memahami realitas dan mengembangkan pemahaman mereka. Fokus penelitian ini adalah menganalisis konten media sosial sekolah Mistiti menggunakan semiotika model Lewis-Hjelmslev, sehingga paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis. Dengan menggunakan paradigma konstruktivis, peneliti tidak hanya berfokus pada frekuensi unggahan, tetapi juga menganalisis secara kualitatif bagaimana peristiwa-peristiwa dalam cerita Mistiti diidentifikasi dan dibahas untuk menciptakan realitas saat ini di bagian selanjutnya. Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah berfokus cara berpikir yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian, menentukan jenis data, kualitatif atau kuantitatif, dan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis menurut Sampurna University 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang ada dalam konten media sosial sekolah secara mendalam, bukan untuk mengukur atau menguji hubungan antar variabel secara kuantitatif. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami konten media sosial secara langsung, sedangkan pendekatan studi kasus memungkinkan analisis difokuskan pada satu kasus secara langsung. Diharapkan kombinasi pendekatan ini dapat memberikan wawasan penting mengenai proses pembuatan makna dalam konten media sosial sekolah Mistiti. Yang ketiga ada metode penelitian. Metodologi penelitian ini digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana penelitian dilakukan dengan cara penekanan pada objek dan unit analisis yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada satu kasus komunikasi yang diteliti secara detail, yaitu konten media sosial sekolah Mistiti. Penelitian ini berfokus pada analisis struktur tanda dalam konten yang relevan tanpa membandingkannya dengan konten lain. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menjelaskan pendekatan yang digunakan, tetapi juga menegaskan fokus penelitian pada objek, unit analisis, serta bagaimana kajian yang dilakukan secara mendalam. Yang keempat adalah teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan adalah metode yang digunakan oleh penelitian untuk menunjukkan jumlah informan yang dapat memberikan data yang berguna untuk penelitian. Purposive sampling adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informan untuk penelitian ini. Teknik ini digunakan karena peneliti memilih data berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan pertujuan penelitiannya. Pengelola akun atau pihak yang terlibat dalam membuat konten merupakan contoh orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan konten media sosial yang diteliti. Yang kelima ada keabsahan data. Keabsahan data didefinisikan sebagai kriteria yang menentukan tingkat kepercayaan pada hasil penelitian kualitatif yang memperkuat ketelitian pemeriksaan sehingga hasilnya tidak menyimpang dari kenyataan menurut Fikri dan kawan-kawan 2025. Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas penelitian, artinya hasil penelitian didasarkan pada data yang dikumpulkan dan bukan pada subjektivitas penelitian. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dilakukan dengan menafsirkan unsur-unsur tanda yang ditemukan dalam isi atau dalam konten dan menggunakan analisis kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Robert
Kain menekankan perlunya menggunakan banyak sumber data dan dokumentasi sistematis untuk meningkatkan kualitas penelitian. Yang keenam ada coding. Teknik coding adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori-kategori spesifik untuk mempermudah analisis dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik pengkodaan digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen yang ditemukan dalam konten media sosial sekolah mistiti ke dalam kategori analisis semiotik. Dengan menggunakan teknik pengkodaan ini, proses analisis menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dalam konten media sosial dengan cara yang konsisten dengan metodologi analisis yang digunakan. Yang ketujuh, strategi penelitian. Menurut Robert Kayin, studi kasus digunakan ketika peneliti ingin memahami suatu kasus secara komprehensif dengan menganalisis konten terjadinya kasus tersebut. Studi ini menggunakan jenis studi kasus tunggal, deskriptif, yaitu studi kasus dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang situasi tertentu. Pemilihan kasus tunggal dilakukan karena studi ini berfokus pada satu unit analisis yang representatif untuk diteliti secara komprehensif, sehingga memungkinkan eksplorasi yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan studi multikasus. Selain itu, strategi studi kasus juga menekankan penggunaan analisis rentang secara konsisten dalam analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model semiotik yang memungkinkan setiap elemen dalam kasus diperiksa secara metodis. Hasilnya, strategi studi kasus tidak hanya berfungsi sebagai desain penelitian, tetapi juga sebagai dasar untuk memfokuskan perhatian dan menganalisis data. Yang kedelapan ada metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode utama pengumpulan data. Teknik dokumentasi digunakan karena objek penelitian adalah konten media sosial dari sekolah mistiti yang mudah diakses, diperiksa, dan dianalisis baik dalam bentuk visual maupun tekstual. Menurut Robert Kayin, dokumentasi merupakan salah satu sumber data terpenting dalam studi kasus. Dengan menggunakan teknik dokumenter, penelitian ini menggunakan data konkret yang dapat dianalisis dengan cara yang konsisten dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis konten media sosial melalui analisis semiotik. Selanjutnya ada tabel analisis konten dari mistiti. Tabel objek penelitian. Pada tabel objek penelitian ini ditujukan bahwa detik ke-1 ada seorang guru perempuan berjilbab ungu duduk di meja guru dalam ruang kelas. Ia memegang pena merah dan sedang memeriksa lembar nilai atau absensi dengan teks overlay reminder being a teacher should be fun. Pada indikator dan subbab indikator epic content marketing ini ada tujuan konten atau konten objektif. Dengan subindikator memberikan informasi plus memberikan edukasi. Pada expression form, text overlay, handwritten font berwarna putih di tengah frame dikombinasikan dengan visual guru di balik dokumen atau berkas. Expression substansia, font kursiv putih semi transparan, ukuran sedang ditempatkan di zona tengah layar. Jilbab ungu lavender guru menjadi elemen visual dominan. Content formnya konstruksi makna, pekerjaan administrasi guru memeriksa nilai, ditampilkan sebagai konteks yang perlu diingatkan bahwa mengajar harusnya menyenangkan. Konten substansinya nilai kritik halus terhadap beban birokrasi guru. Ideologi bahwa esensi mengajar bukan administrasi melainkan kegembiraan bersama murid. Di detik kedua ini ada scene guru masih fokus pada dokumen ekspresi wajah serius dengan teks overlay-nya tetap sama. Tujuan konten subindikatornya memberikan edukasi. Expression formnya medium close up wajah guru plus text overlay yang persisten. Ekspresi substansinya ekspresi wajah netral atau serius guru.
Konten formnya adalah kontinuasi narasi visual. Guru yang serius mengajarkan administrasi. Konten substance-nya nilai dedikasi guru yang nyata, namun jangan tanda kutip jangan dilupakan bahwa kesenangan adalah inti dari mengajar. Scene B ini transisi siswa menari di koridor pada detik ketiga. Storytelling-nya ada storytelling, yaitu alur cerita plus unsur emosional. Expression formnya shot dari belakang. Siswa yang sedang bergerak maju. Expression substance-nya warna dinding kuning, orange, hangat, seragam hijau putih. Content formnya kontras dengan scene sebelumnya. Dari kesunyian kelas guru ke hiruk-pikuk koridor siswa. Content substance-nya nilai ekspresi diri siswa di luar kelas formal. Selanjutnya ada detik keempat. Storytelling-nya unsur emosional. Expression form dinamis dengan gerakan blur subjek utama. Expression substance-nya gerak kamera mengikuti siswa. Content formnya representasi spontanitas siswa yang diizinkan berekspresi bebas. Content substance-nya nilai pendidikan yang membebaskan guru sebagai pengamat yang suportif. Di detik kelima, di lapangan sekolah ini banyak siswi berseragam hitam. Dengan adanya pemadam kebakaran, Kabupaten Bekasi menyemprot air. Suasananya ramai dan basah, teks overlay tetap. Nilai konten, ada nilai konten atau content value, yaitu relevansi konten plus manfaat konten. Expression formnya wide shot lapangan dengan massa siswa. Expression substansial seragam hitam. Masif kontras dengan merah mobil pemadam. Konten formnya representasi kegiatan ekstrakurikuler. Konten substansial nilai sekolah menciptakan pengalaman luar biasa. Di scene keempat ada academics, diskusi kelompok di kelas. Detik ke-6. Tujuan kontennya memberikan edukasi plus memberikan informasi. Expression formnya medium shot dari sisi menangkap aktivitas diskusi kelompok. Expression substansial warna dinding biru cerah, seragam hijau, kotak-kotak khas siswa. Konten formnya representasi pembelajaran aktif atau kolaboratif. Konten substansial nilai pendidikan modern berbasis student-centered learning. Di scene D ini ada suasana kelas ceria. Detik ke-7. Audience targetnya kesesuaian dengan siswa. Expression formnya close medium shot siswi yang sedang tertawa. Expression substansial ekspresi tawa terbuka dan alami. Content formnya representasi kebahagiaan siswa dalam lingkungan belajar. Content substansial nilai kebahagiaan autentik sebagai bukti keberhasilan pendidikan. Di scene E ini relasi siswa bermain di kelas. Detik ke-8. Target audiensnya kesesuaian dengan siswa dan kesesuaian dengan orang tua. Expression formnya close shot interaksi fisik yang hangat antara siswi. Expression substance-nya kontak fisik afektif yang tulus. Content formnya representasi ikatan sosial atau pertemanan. Content substance-nya nilai sekolah membangun karakter sosial emosional. Scene F ini detik ke-9. Ada storytelling, expression form, expression substance, content form, content substance. Selanjutnya ada scene yang detik ke-10. Detik ke-11. Lalu detik ke-12. Ada detik ke-13. Detik ke-14. Detik ke-15. Detik ke-16. Detik ke-17. Detik ke-18. Detik ke-19. Detik ke-20. Detik ke-21. Detik ke-22. Dan yang terakhir ada detik ke-23. Jadi semua dari 1 sampai 23 detik itu dijabarkan, dianalisis dengan model Lewis Jamsaf. Yang ke-9 ada metode analisis data.
berfokus pada proses pembacaan sistematis konten media sosial menjadi objek penelitian. Analisis ini tidak hanya berfokus pada identifikasi elemen visual dan tekstual, tapi juga pada bagaimana elemen-elemen tersebut berhubungan dengan penciptaan makna. Untuk mendukung proses analisis tersebut, penelitian ini menggunakan operasional kerangka yang didasarkan pada model semiotik Lewis-Jamsal. Kerangka ini digunakan sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa setiap proses analisis dilakukan secara sistematis dan tidak keluar dari fokus penelitian. Oke, masuk ke bab 4, hasil penelitian pembahasan, keasasan data, dan coding. Hasil penelitian ini ada gambaran umum objek penelitian. Konten yang menjadi objek penelitian ini adalah sebuah video pendek berdurasi 23 detik yang diunggah melalui platform Instagram oleh Miss Titi. Berdasarkan analisis frame per detik yang dilakukan, video ini terdiri dari 14 scene yang dikelompokkan ke dalam 3 konteks utama, konteks akademik, konteks sosial, dan juga konteks perayaan. Text overlay dalam bahasa Inggris dipertahankan sepanjang durasi video tanpa perubahan yang menurut keterangan Miss Titi dalam wawancara bertujuan agar pesan tersampaikan sampai akhir dan didukung oleh visualisasi yang dimasukkan ke dalam video. Konten ini dikategorikan sebagai konten nilai, value content, dalam kerangka epic content marketing menurut Polizzi karena tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mengandung pesan strategis yang bertujuan membangun persepsi tertentu mengenai identitas sekolah di benak audiens. Setiap elemen visual yang dipilih, baik yang disengaja maupun yang bersifat spontan, membentuk sistem tanda yang dapat dianalisis secara semiotik. Selanjutnya ada hasil analisis semiotika dalam per scene. Yang pertama ada scene A, detik 1-2, guru memeriksa berkas. Pada level content form, scene ini mengkonstruksikan makna kontras. Rutinitas administrasi guru perlu diingatkan bahwa mengajar harusnya menyenangkan. Makna ini diperkuat oleh keterangan Miss Titi dalam wawancara. Jadi memang yang diambil adalah kondisi-kondisi di mana mereka terlihat bahagia atau senang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Scene B ini menampilkan beragam momen ekspresi siswa, menari di koridor, diskusi kelompok aktif, siswa yang tertawa, 2 siswi berpelukan, hingga 2 siswa laki menari di depan papan tulis berisi catatan pelajaran. Pada dimensi expression substance, pilihan warna dinding biru toska yang konsisten, seragam hijau putih, serta pencahayaan terang alami menciptakan kesan lingkungan yang kondusif dan ceria. Secara content form, ini mendekonstruksi batas antara ruang formal dan informal dalam kelas. Secara content substance, keseluruhan rangkaian ini mentransmisikan nilai bahwa sekolah adalah ruang hidup dan ekspresi, bukan sekadar ruang belajar, sejalan dengan ideologi student-centered learning yang disebutkan Polizzi 2014 sebagai ciri konten yang relevan dengan audiensnya. Scene C dan H, detik 5-12, kegiatan luar biasa dan perayaan. Dalam wawancara, Miss Titi menjelaskan bahwa scene pemadap tidak direncanakan. Secara konten substance, kedua scene mengandung ideologi bahwa pendidikan adalah perjalanan yang layak dirayakan dan bahwa sekolah ini menciptakan pengalaman yang melampaui rutinitas kurikulum. Scene I-K, detik 13-17, pembelajaran kreatif dan digital. Pada level content form, ketiga scene ini merepresentasikan gamifikasi pendidikan. Proses belajar yang menggunakan musik, tari, dan permainan kata sebagai medium. Ini selaras dengan pernyataan Miss Titi, saya mencari metode supaya mereka senang dengan pembelajaran kita. Scene L-N, detik 18-23, drama, ekspresi diri, dan penutup. Pada level content form, scene M merepresentasikan momen di mana identitas formal seragam ditanggalkan sebagai bentuk kebebasan kreatif. Miss Titi menjelaskan kalau yang dicatat itu pengambilan gambar pada saat pelajaran seni yang melukis make up karakter. Artinya bahkan kegiatan akademik pelajaran seni dapat
direpresentasikan sebagai momen ekspresif yang menggembirakan. Secara konten substance, penutup ini mentransmisikan ideologi bahwa guru menyenangkan menghasilkan kelas yang bahagia, menegaskan kembali pesan utama yang disampaikan sepanjang video. Selanjutnya ada pembahasan pola expression form dan expression substance dalam konten. Secara keseluruhan, video ini menggunakan dua sistem expression form yang dominan secara bergantian. Visual gerakan tubuh, gesture, movement, pose, dan text overlay statis. Keduanya bekerja dalam relasi komplementer visual yang dinamis dan berubah-ubah, memberikan pesan ke depan yang kaya, sementara text overlay yang tidak berubah memberikan jangkar makna yang konsisten. Pada dimensi expression substance, pola warna yang dominan sepanjang video adalah biru toska, warna dinding kelas, dan hijau seragam siswa. Kedua warna ini secara psikologis berkonotasi segar, aktif, dan kondusif, berbeda dari warna-warna dominan sekolah yang umumnya identik dengan formal, putih, atau kaku abu. Yang selanjutnya adalah konstruksi makna melalui content form. Pada level content form, pola paling menonjol yang ditemukan dalam analisis adalah strategi kontras naratif. Video ini secara konsisten membangun kontras antara formalitas dan keabsahan dan kebebasan. Guru yang memeriksa berkas, siswa yang menari di koridor, papan tulis berisi catatan akademik dipadukan dengan gerakan tarik siswa di depannya. Seragam resmi dikontraskan dengan cat wajah dan aksesoris unik. Strategi narasi ini selaras dengan prinsip storytelling dalam epic content marketing. Yang selanjutnya adalah nilai dan ideologi dalam content substance. Ideologi pendidikan humanis yang pertama. Seluruh pilihan scene dalam video menempatkan kebahagiaan dan ekspresi siswa sebagai tujuan utama pendidikan, bukan prestasi akademik. Yang selanjutnya adalah analisis dalam kerangka Harrod-Laswell menggunakan model komunikasi Harrod-Laswell, siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Konten ini dapat dipahami sebagai berikut. Mistiti itu siapa yang menyampaikan pesan bahwa pengajar itu seharusnya menyenangkan apa melalui platform media sosial berbasis video pendek, saluran kepada guru lain, siswa, dan orang tua kepada siapa dengan tujuan membangun persepsi positif tentang identitas sekolah sebagai lembaga pendidik yang ramah anak. Efek. Yang menarik adalah bahwa tujuan komunikasi ini bersifat berlapis. Selanjutnya, konfirmasi audiens resepsi siswa terhadap konten. Wawancara dengan informan siswa menunjukkan bahwa pesan utama video berhasil diterima secara akurat. Ketika ditanya tentang pesan video, siswa menjawab, ada pesan yang tergantung oleh kalau sekolah itu menyenangkan itu karena dari teman-temannya, gurunya itu menyenangkan. Yang selanjutnya adalah keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dievaluasi menggunakan 4 kriteria yang telah ditetapkan dalam bab 3. Kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas. Yang pertama ada kredibilitas. Analisis terhadap konten video data prima dikonfirmasi melalui 2 sumber data pendukung, wawancara dengan Miss Titi selaku kreator konten, wawancara dengan siswa selaku subjek dan audiens konten. Selanjutnya, transferabilitas dicapai melalui deskripsi yang rinci dan sistematis terhadap objek penelitian. Hal ini memungkinkan penelitian lain untuk menggunakan kerangka analisis yang sama pada objek konten media sosial sekolah lainnya. Selanjutnya, keandalan, dependabilitas. Penelitian ini dijaga sebagai konsistensi penggunaan kerangka analisis model semiotika Jamsef yang diterapkan secara sistematis pada seluruh 23 detik video. Selanjutnya, konfirmabilitas. Konfirmabilitas dijaga dengan cara mendokumentasikan secara transparan setiap tahap analisis dan mendasarkan interpretasi pada data yang dapat diverifikasi. Selanjutnya adalah coding. Tahapan coding itu yang pertama, identifikasi unit data. Yang kedua, pengelompokan ke dalam dimensi Jamsef. Yang ketiga, pemberian kode sistematis. Yang keempat, interpretasi berdasarkan pola coding. Hasil codingnya sebagai berikut. Expression form
Seluruh video ini mendominasi dua sistem tanda visual gerakan tubuh plus teks overlay statis. Expression substance-nya palet warna biru toska, dinding, dan hijau. Seragamnya. Content form-nya struktur narasi, konten formnya struktur narasi reminder sebagai framing utama, konten substansinya tiga ideologi utama, pendidikan humanis, guru sebagai fasilitator kreatif, sekolah sebagai ruang komunitas. Matriks selanjutnya adalah matriks coding indikator epic content marketing versus dimensi jasa. Berikut adalah tabel matriks codingnya. Indikatornya adalah tujuan konten, memberikan informasi, tujuan konten memberikan edukasi, audiens sesuai dengan siswa, audiens sesuai dengan orang tua, nilai konten relevansi, nilai konten manfaat, storytelling, alur cerita, storytelling, unsur emosional. Matriks di atas menunjukkan bahwa seluruh 8 indikator dari buku Epic Content Marketing termanifestasi dalam keempat dimensi Jamself secara konsisten. Oke, yang terakhir adalah bab penutup. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana semiotika model Lewis Jamself yang membedakan antara aspek ekspresi, expression, dan isi atau konten, serta masing-masing bentuk, form, dan substansinya. Bekerja dalam konten media sosial sekolah Miss Titi, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara menyeluruh terhadap konten video berdurasi kurang lebih 23 detik dengan pendekatan studi kasus tunggal deskriptif, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik guna menjawab fokus tujuan penelitian. Oke, selanjutnya adalah saran untuk praktisi pendidikan dan kreator konten sekolah. Penelitian ini menunjukkan bahwa konten media sosial sekolah yang efektif bukan hanya tentang apa yang ditampilkan, melainkan tentang bagaimana setiap elemen visual dan tekstual dipilih secara strategis untuk mengonstruksi makna tertentu. Oleh karena itu, disarankan kepada para guru dan pengelola media sosial sekolah untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika atau viralitas konten, tetapi juga memperhatikan ideologi dan nilai-nilai yang secara tidak langsung ditransmisikan melalui setiap pilihan visual, warna, gestur, dan teks. Saran bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal, single case study, yang berfokus pada satu konten dari satu kreator. Meskipun pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam, cakupannya terbatas pada satu kasus. Penelitian ini selanjutnya disarankan untuk memperluas unit analisis ke beberapa konten dari akun yang sama guna mengidentifikasi pola tanda yang konsisten atau berubah sepanjang waktu. Longitudinal analysis. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana identitas institusional dibangun secara kumulatif melalui konten media sosial. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya pakai, yang peneliti pakai. Yang terakhir ada lampiran tabel operasional konsep, lampiran daftar pertanyaan wawancara Miss Titi, pertanyaan wawancara siswa. Yang lampiran ketiga ada matriks. Berikut ada tabel matriksnya, persilangan jawaban informan berdasarkan dimensi Jamself. Lampiran keempat ada daftar wawancara, transkripsi wawancara informan 1. Selanjutnya ada transkripsi wawancara informan 2. Ini ada dokumentasi lampiran keempat. Ada dokumentasi bersama informan 1, dokumentasi bersama informan 2. Lampiran kelima ada keabsahan data. Berikut tabel keabsahan datanya. Ada tabel lembar member check untuk memastikan data yang dicatat sesuai dengan yang dimaksud informan. Ada lampiran ke-6, yang lampiran terakhir adalah coding. Tabel lampiran kelima ini ada kode analisis Jamself. Ada coding data wawancara informan 1. Ada coding data wawancara informan 2.
Selanjutnya ada rekapitulasi pola coding. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai judul penelitian studi kasus analisis semiotika model Wills Hajam Self pada konten media sosial sekolah Mistiti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.